Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Dinaryansyah. Saya akan menjelaskan untuk mata kuliah studi kasus. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu tentang layanan BK. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian dan konsepnya terlebih dahulu. Pertama adalah BK. BK itu adalah layanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan konseling dan memperhatikan landasan, pengertian, tujuan, fungsi, azab, dan prinsip strategi. Terus kemudian itu konsep layanan BK-nya ada yang pertama itu masalah pribadi dan kehidupan sosial dan kegiatan belajar dan pengembangan karir. Oke. Alur pelayanan konselingnya itu ada beberapa tahap, itu mahasiswa, identitas siswa, tindakan preventif, dan memberikan layanan. Oke, itu ada beberapa alur pelayanan konselingnya itu dari peserta didik, guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan guru BK atau konselor. Itu tahapannya ya. Fungsi BK itu yang pertama sampai yang selanjutnya itu ada sekitar 8, itu saya akan jelaskan satu persatu. Pemahaman diri dan lingkungan, fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, penyesuaian diri sendiri, penyaluran, pilihan pendidikan, pencegahan timbulnya masalah, perbaikan dan penyembuhan. Terus ada lanjutannya itu pemeliharaan kondisi dan pengembangan potensi optimal. Potensi sama dengan latent power, itu ada beberapa jenis dan advokasinya. Oke, kemampuan yang belum tampak. Selanjutnya itu ada advokasi diri terhadap lingkungan dan membangun adaptasi pendidikan dan tenaga pendidikan ya. Jenis-jenis pelayanannya itu ada 2, itu pelayanan dasar dan pelayanan individual. Terus ada pelayanan responsif dan dukungan sistem. Pelayanan dasar adalah dapat diartikan juga sebagai proses pemberian ya. Pelayanan responsif itu merupakan pemberian bantuan kepada konselor menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Oke. Yang ketiga, perencanaan individual itu diartikan sebagai bantuan kepada konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan. Selanjutnya, dukungan sistem. Ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen ya. Terus pendekatan, bimbingan, dan konseling itu dapat dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga klien mau menceritakan masalahnya. Selanjutnya pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Nah, di sini saya jelasin satu persatu. Itu pendekatan krisis adalah pendekatan kuratif, upaya pembimbingan yang diarahkan kepada individu. Pendekatan remedial kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan ya. Terus pendekatan preventif itu yang mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pembimbing memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah. Oke, selanjutnya pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada. Nah, di sini ada jenis-jenis layanan BK itu ada 10 dan saya akan sebutkan satu persatu ya. Itu pertama layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi. Oke, kita lanjut satu persatu. Saya jelaskan secara singkat. Itu layanan orientasi, layanan bimbingan dan konseling yang mungkin peserta didik dan yang lain memberikan pengaruh yang besar ya terhadap peserta didik. Materinya itu ada 6: pengenalan lingkungan, peraturan, organisasi, kurikulum dengan seluruh aspeknya, peran kegiatan, pelayanan, peranan pelayanannya. Terus oleh layanan orientasi di sekolah juga oleh Alan dan Miken tahun 1984 itu tanpa program-program orientasi. Itu kira-kira sekitar 3-4 bulan. Selanjutnya materinya itu ada beberapa yang harus yang ada di lingkungan sekolah itu.
ada sekitar 10 ya. Terus makna layanan orientasi itu menurut Prayitno berarti itu tatapan ke depan ke arah tentang sesuatu yang baru. Situasi lingkungannya juga bagi individu yang merupakan yang asing, orientasinya berusaha menjembatani ya. Tujuan layanan orientasinya itu membantu individu menyesuaikan diri. Secara khusus itu tujuannya layanan orientasi berkenaan dengan konseling, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan. Isi layanan orientasi itu ada beberapa, dari suasana, lingkungan, dan objek-objek yang baru. Teknik layanan orientasi itu ada beberapa, ada 5: lapangan, klasikal, kelompok, individual, dan politik. Nah, layanan orientasi itu kita ada beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, hasil evaluasi, tindak lanjut, laporan. Nah, ini ya layanan informasi. Baiklah, selanjutnya itu konseling individual. Konseling individual ini saya akan jelaskan pengertiannya, itu proses interaktif antara guru bimbingan, konseling, dan konselor serta peserta didik. Terus itu tujuannya itu memfasilitasi konseling ya, melakukan perubahan perilaku. Terus langkah-langkah konseling individual ini ada beberapa, itu pra-konseling, proses konseling, dan pasca konseling. Langkah-langkah konseling individualnya itu juga ada beberapa langkah seperti yang di atas. Isi kegiatannya itu diisi. Sebagai contoh, langkah konselingnya. Baiklah, kita lanjut ke konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok itu adalah layanan konseling dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang untuk saling belajar ya dari pengalaman anggotanya masing-masing. Tujuannya itu memfasilitasi, mengonstruksi, mengembangkan, membuat keputusan, berkomitmen. Oke, materinya itu ada beberapa ini. Pemahaman mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, kecenderungan karir. Tekniknya itu ada teknik umum dan teknik permainan kelompok. Terus langkah-langkahnya itu pra-konseling, pelaksanaan konseling, pasca konseling. Baiklah, langkah-langkah pra-konselingnya itu ada mengelompokkan 2-8 konseling, memiliki masalahnya, menyusun RPL. Nah, tahapannya itu, tahap pelaksanaannya itu ada tahap awal, tahap 2 itu transisi, dan tahap 3 itu kerjanya ya. Yang terakhir itu adalah tahap pengakhiran. Nah, pasca konseling itu mengevaluasi perubahan yang tercapai, dan yang terakhir itu menyusun laporan konseling kelompok. Baiklah, kita ke bimbingan kelompok. Nah, pengertian bimbingan kelompok ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang kecil yang terdiri dari 2-10 orang. Itu maksud pencegahan masalah, pemberian nilai-nilai, atau pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bentuk-bentuk bimbingan kelompoknya itu ada 5: diskusi kelompok, psikodharma, sosiodharma, homeroom, dan kepustakaan. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat tentang diskusi kelompok, psikodharma, dan sosiodharma, homeroom, dan kepustakaan. Baiklah, kita ke langkah-langkah umum bimbingan kelompok ini dulu, itu pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Nah, langkah-langkah umum bimbingan kelompok itu yang pertama itu pembukaan ya. Itu harus saling mengenal, hangat, dan rileks. Setelah itu masa transisi, terus pelaksanaannya itu inti, baru penutup. Nah, selanjutnya itu tindak lanjut. Tujuannya itu untuk melatih siswa supaya berani mengemukakan pendapat. Fungsinya itu memberi kesempatan yang luas dan mempunyai pemahaman yang efektif ya, objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal. Asas bimbingan kelompoknya itu ada 4: kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Komponen bimbingan kelompok itu ada beberapa macam, itu ada pemimpin dan anggota kelompok dengan tugasnya masing-masing. Oke, diskusi kelompok itu ada pengertian diskusinya, itu artinya merupakan teknik bimbingan kelompok ya, yang memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengemukakan pikirannya masing-masing. Tujuannya itu memberi kesempatan, memberikan suatu kesadaran, mendorong individu, dan merubah sikap tingkah laku.
Langkah-langkahnya itu ada sekitar 8, yaitu membuat RPL, mempersiapkan ruangnya, anggota, terus perkenalan, kemudian kesepakatan, terus mendiskusikan topiknya, mengakhiri diskusi, dan yang terakhir adalah melaporkan hasilnya. Nah, peran guru dalam diskusi kelompok itu sebagai fasilitator dan menyiapkan RPL diskusi kelompoknya. Nah, ini psikodharma, itu upaya memfasilitasi peserta didik memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya. Tujuannya itu membantu peserta didik yang baik tentang diri sendiri ya. Komponen-komponennya itu adalah panggung, pemimpin psikodharma, pemeran utama, protagonis, pembantu, auxiliary, egos, dan penonton. Langkah-langkahnya itu persiapan, pelaksanaan, dan diskusi. Nah, pelaksanaan psikodharma itu biasanya guru BK dan konseling atau konselor ahli lainnya juga memungkinkan. Terus sosiodharma itu merupakan memahami ya permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia. Masalahnya itu yang dapat dituntaskan psikodharma seperti pertentangan. Tujuannya itu membantu peserta didik. Langkah-langkahnya itu perencanaan, pelaksanaan, penutup. Pelaksanaan sosiodharma juga itu harus ada ahli jika memungkinkan. Homeroom ini adalah teknik bimbingan ya, supaya gimana rasanya kita tuh di rumah. Tujuannya itu untuk membantu peserta didik supaya lebih efektif dan efisien. Langkah-langkahnya itu nyiapin ruangan, terus pengumpulan, penjelasan tujuan, dialog terbuka, dan penyimpulan. Kepustakaan atau biblioterapi, yaitu pengertian tentang bimbingan bacaan yang mendukung peserta didik ya. Tujuannya itu untuk memiliki pengetahuan, pemahaman, serta memiliki akses dan rujukan. Langkah-langkahnya itu penyiapan kepustakaan, pengumpulan peserta didik, penjelasan tujuan, dialog, penyimpulan, dan tindak lanjut. Layanan penempatan dan penyalurannya itu siswa dalam kelas, terus dilaporkan kelompok belajar, kemudian ekstrakurikuler, dan yang terakhir penempatan jurusan. Layanan penguasaan konten. Nah, ini peserta didik harus menguasai konten ya, terutama kompetensi atau kebiasaan. Konsultasi, kegiatannya itu dilakukan oleh guru atau bimbingan konselor. Pemahaman untuk membangun pemahaman dan kepeduliannya. Fungsi guru BK atau konselor sebagai konsultan atau konsulti. Tujuannya memberikan masukan dan memperoleh dukungan. Tujuannya itu ada beberapa. Salah satunya itu memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator. Langkah-langkah konsultasinya itu ada langkah gurunya itu ada sekitar 4 dan 2 langkah itu ada sekitar 5 ya, langkah guru sebagai konsulti. Layanan mediasi ya, kemudian layanan mediasi ini merupakan yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Tujuannya itu agar tercapai kondisi positif dan kondusif di antara klien. Tekniknya itu mendorong semua peserta. Kegiatan mendukungnya itu aplikasi, instrumentasi data, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah ahli tangan kasus. Layanan advokasi, pengertiannya layanan membela hak seorang yang cederai di mana usaha sedangkan secara bertahap. Tujuannya itu ada 2, itu tujuan umum dan tujuan khususnya. Yang umumnya itu mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya. Tujuan khususnya itu membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dari masa klien teratasi. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa diisi di kolom komentar kita. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.